Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pemrograman berbasis framework. Di sini kami akan mempresentasikan hasil UTS kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fedesi Wawalia dengan NIM 230 30 40 128. Saya Nida Sylvia Rahman dengan NIM 230 30 40 133. Saya Nur Fitra dengan NIM 230300135. Saya Egi Febriansyah dengan NIM 23030404141. Saya Aurelia Kanizanata, NIM 230304143. Pada bagian ini saya akan menjelaskan file server CS yang merupakan file utama pada backend. File ini berfungsi untuk mengatur server, koneksi ke database, serta menyediakan API yang akan digunakan oleh frontend. Di bagian awal, kita melakukan import beberapa modul yang dibutuhkan seperti Express untuk membuat server, MySQL untuk koneksi database, dan Cron agar frontend bisa terhubung ke backend. Selanjutnya kita melakukan inisialisasi Express dengan membuat variable apps, lalu menambahkan middleware seperti Chores dan Express.json. Chores digunakan supaya backend bisa diakses dari frontend yang berbeda domain, sedangkan Express.json digunakan untuk membaca data request pada prompt JSON. Selain itu juga terdapat pengaturan upload yang berfungsi untuk menyimpan dan menampilkan file seperti gambar produk. Untuk bagian database ini menggunakan MySQL dengan nama database toko_aircraft dan menggunakan gridpool agar koneksi lebih efisien dan dapat menangani banyak request secara bersamaan. Selain itu juga terdapat endpoint API, salah satunya adalah NPA produk yang digunakan untuk mengambil semua data produk dari database. Pada query ini digunakan join antar tabel produk dan kategori sehingga data yang ditampilkan sudah termasuk nama kategorinya. Kemudian juga ada endpoint produk underscore kategori /id ini berfungsi untuk menampilkan produk berdasarkan kategori tertentu. ID kategori diambil dari parameter URL sehingga data yang ditampilkan bisa difilter sesuai kebutuhan. Selain itu juga dilakukan integrasi dengan file lain, yaitu file mitrans atau transaksi yang digunakan untuk menangani proses pembayaran. Router ini dipanggil menggunakan API endpoint pembayaran dapat diakses melalui URL tersebut. Server ini dijalankan pada port 5000 sehingga bisa untuk localhost 5000. Selanjutnya adalah transaksi CS. Untuk membuat routing transaksi pembayaran, saya mengimpor library Express, router, dan juga mitrans client yang digunakan untuk integrasi dengan payment gateway mitrans. Selanjutnya, saya melakukan konfigurasi mitrans dengan menggunakan sandbox, yang artinya ini masih dalam tahap uji coba, belum untuk transaksi asli. Saya memasukkan server key dan client key sebagai autentifikasi ke sistem mitrans. Kemudian untuk endpoint POS dengan path create transaction, endpoint ini berfungsi untuk menerima data dari frontend seperti total pembayaran, nama customer, email, nomor telepon, dan nama produk. Di dalam endpoint ini menampilkan request yang masuk menggunakan console log untuk debugging. Lalu untuk melakukan validasi, memastikan bahwa nilai total tidak kosong dan lebih dari 0. Jika tidak valid, maka akan error. Setelah itu, parameter transaksi yang berisi detail transaksi seperti order ID yang dibuat otomatis menggunakan timestamp, gross amount atau total pembayaran, kemudian data customer, dan juga detail item yang dibeli. Parameter ini kemudian dikirim ke mitrans menggunakan fungsi create transaction. Jika berhasil, mitrans mengembalikan token dan juga URL redirect untuk proses pembayaran.
Token dan URL ini kemudian saya kirim kembali ke front-end agar user bisa melanjutkan ke halaman pembayaran. Kemudian selanjutnya ada Mitrans. Untuk melakukan konfigurasi Mitrans dengan mode sandbox, yang berarti masih dalam tahap testing. Di sini saya mengisi server key dan client key sebagai identitas aplikasi saya ke Mitrans. Selanjutnya, untuk membuat endpoint post, create transaction, endpoint ini akan menerima request dari front-end, khususnya data total pembayaran. Dalam fungsi ini, saya menampilkan request yang masuk ke konsol untuk memastikan data yang diterima sudah benar. Lalu melakukan validasi sederhana, yaitu mengecek apakah nilai total ada dan lebih dari 0. Jika tidak valid, maka akan error. Setelah itu, saya membuat parameter transaksi seperti transaction detail yang berisi order ID unik menggunakan timestamp dan gross amount sebagai total pembayaran. Kemudian customer detail yang sementara saya isi data default. Kemudian item details yang berisi informasi produk dan callback yang menentukan kemana user akan diarahkan setelah pembayaran selesai, gagal atau pending. Kemudian parameter ini dikirim ke Mitrans menggunakan fungsi create transaction. Jika berhasil, Mitrans akan mengembalikan token dan juga URL redirect. Token dan redirect URL ini kemudian saya kirim kembali ke front-end agar user bisa melanjutkan ke proses pembayaran. Selanjutnya masuk ke bagian front-end. Oke, masuk ke bagian front-end. Mungkin Mbak Nurul. Ya, bentar. Masuk nggak? Masih back-end. Ini? Iya. Ini masuk nggak? Nah, ini masuk udah front-end. Lalu di sini saya akan menjelaskan di bagian keranjang CS yang berfungsi untuk mengelola daftar belanjaan atau cart dan memproses pembayaran menggunakan Mitrans. Di bagian pertama atau state dan logika dasar kode lokal, komponen ini menerima dua props, keranjang, array berisi data produk, dan set keranjang berfungsi untuk memperbarui state tersebut. Ada tambah dan kurang, berfungsi mengubah jumlah kuantiti barang, script menggunakan split operator. Untuk menyalin array agar tidak mengubah state secara langsung. Lalu ada hapus item, untuk membuang produk dari daftar berdasarkan indeksnya. Menggunakan fungsi reduce untuk menghitung total banyak secara otomatis berdasarkan perkalian. Itu bagian total. Lalu, fungsi ini juga menggabungkan alamat server localhost 5000 dengan path gambar yang ada di dalam database. Jika data gambar kosong, ia mengendalikan null agar tidak terjadi error. Lalu, proses checkout atau Mitrans ini bagian paling krusial untuk transaksi. Sebelum mengirim data, script mengecek apakah keranjang kosong atau total harga tidak valid. Script mengirimkan jumlah total ke backend. Lalu bagian tampilan UI menggunakan operator ternary atau keranjang lain. Jika kosong, muncul tulisan keranjang kosong. Looping data menggunakan apa untuk menampilkan setiap item produk dalam list yang rapi. Formatting menggunakan total local string pada bagian harga agar angka memiliki pemisah ribuan contoh 10.000 hingga lebih mudah dibaca user. Selanjutnya bagian yang lain. Baik, untuk product form yaitu sebagai menjembatani interaksi pengguna saat ingin menambahkan data barang baru ke dalam sistem. Formulir ini memastikan data yang diinput dikirimkan dengan benar ke backend menggunakan metode HTTP POST. Untuk struktur komponennya, yang pertama yaitu ada statement management. Kami menggunakan useState untuk menyimpan setiap nilai inputan, seperti nama produk, deskripsi, harga, stok, dan kategori secara real-time sebelum dikirimkan.
Untuk pengiriman datanya, kami menggunakan Axios Post. Saat tombol tambah diklik, fungsi handle submit akan dijalankan. Fungsi ini membungkus semua data inputan tersebut ke dalam satu objek dan mengirimkannya menggunakan Axios ke endpoint API. Untuk yang ketiga, handle upload gambar. Karena produk gambar membutuhkan foto, formulir menggunakan input type sama dengan file. Data gambar akan dikirimkan menggunakan format form data agar file bisa terunggah dengan aman ke folder upload di server. Untuk integrasi dengan database-nya, setelah datanya dikirim oleh formulir, backend atau Node.js akan menerima data tersebut dan menjalankan perintah SQL insert berdasarkan file tersebut yang kita gunakan. Data kemudian akan masuk ke tabel produk dan otomatis mendapatkan ID unik. Udah, untuk selanjutnya. Selanjutnya di product list. Pada kode ini membuat komponen React bernama product list untuk menampilkan daftar produk dari API berdasarkan kategori. Kemudian menggunakan useState untuk menyimpan data, produk, dan kategori. Serta use effect untuk mengambil data dari backend menggunakan Axios setiap kali kategori berubah. Data diambil dari endpoint sesuai kategori, lalu ditampilkan menggunakan fungsi map dalam bentuk card yang berisi gambar, nama produk, deskripsi, harga, dan stok. Terdapat tombol filter kategori yaitu makanan dan merchandise yang akan mengubah data yang ditampilkan. Selain itu ada tombol tambah ke keranjang yang akan mengirim data produk ke komponen parent melalui props. Tombol ini akan nonaktif jika stok habis. Secara keseluruhan, komponen ini berfungsi untuk menampilkan kategori produk, filter kategori, dan menambahkan produk ke keranjang. Lalu mungkin kami akan menampilkan sekali lagi bagian tampilan UI yang sudah kami buat. Ya, di sini kami bisa menambahkan produk, bisa dicoba. Mungkin apa ya? Cincau beneran. Bisa dilihat ini bagian tambah produk, bagian nama produk, lalu deskripsi serta harga bisa diisi dengan baik, dengan lancar. Lalu juga bisa mengunggah file seperti gambar atau yang lainnya. Mungkin langsung tambahin aja menurut. Mungkin di refresh dulu.
Oke, mungkin seperti itu. Jadi untuk menambahkan barang itu kita belum bisa karena masih perlu fitur yang lebih lanjut, tapi kita bisa masukkan ke keranjang. Kemudian check out. Sini menampilkan metode pembayaran seperti Shopify, SpayLater, virtual account, kredit, OVO, Dana, QRIS, dan lain-lain. Kemudian muncul untuk barcode QRIS-nya, tapi kita belum bisa untuk mencoba membayar, hanya bisa tampilannya saja. Kemudian left this page. Tekan kembali ke dashboard utama di website ini. Jadi di website ini kita masih perlu pengembangan lebih lanjut untuk menambahkan fitur-fitur yang akan dibuat untuk UAS nanti. Mungkin sekian ya teman-teman dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tidak kesempurnaan. Kesempurnaan milik Allah. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.